Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Andriansah akan sedikit mengabarkan mengapa kota terbentuk. Kota merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kota ada karena individu yang tidak self-sufficient atau mandiri, sehingga dengan ketidakmandirian harus ada pemenuhan kebutuhan dari luar. Ataupun jika kita memproduksi segala sesuatu yang kita konsumsi, maka tidak ada kebutuhan untuk tinggal di kota. Sebagian besar individu tinggal di kota karena di kota banyak terdapat pekerjaan. Kota juga menyediakan berbagai barang dan jasa, sehingga walaupun seseorang tidak bekerja, maka dia tertarik juga untuk tinggal di kota, sehingga kota dapat menjadi konsentrasi pekerjaan. Adapun alasan kota kenapa menjadi konsentrasi pekerjaan, yaitu yang pertama ada comparative advantage, yaitu mengakibatkan perdagangan antar regional dan perdagangan interregional menyebabkan perkembangan kota. Yang kedua ada skala ekonomi internal produksi, mengakibatkan pabrik menghasilkan barang lebih efisien daripada secara individual, dan produksi barang di pabrik menyebabkan pembangunan kota industri. Dan yang terakhir yaitu ada aglomerasi ekonomis dalam produksi dan pemasaran, menyebabkan perusahaan-perusahaan berkelompok di kota, dan pengelompokan ini menyebabkan berkembangnya kota besar. Dengan tinggal di kota akan memperoleh standar hidup yang lebih tinggi, tapi kita juga menghadapi populasi yang sangat besar. Baik, kemudian kita akan memasuki konsep comparative advantage yang menjadikan alasan kenapa kota menjadi konsentrasi pekerjaan. Konsep comparative advantage didasarkan atas prinsip opportunity cost. Semakin kecil opportunity cost dalam menghasilkan suatu barang, maka semakin besar comparative advantage-nya. Jika satu wilayah memiliki comparative advantage dalam memproduksi satu barang dan wilayah lain dalam produksi barang lainnya, maka menyebabkan perdagangan terwilayah sehingga kota akan tumbuh. Maka dapat dilihat bahwa ada hubungan keterkaitan antar regional, misal saja hubungan antara kota Cimahi dan Cianjur. Kota Cimahi merupakan kota dengan klaster industri sebagai dominan, sedangkan Cianjur merupakan produktivitas pertanian tinggi. Sehingga opportunity cost dalam produk pertanian di Cianjur akan lebih rendah daripada di kota Cimahi, yang dapat menyebabkan Cianjur menjadi pemasok pertanian untuk kota Cimahi, dan Cianjur mendapat comparative advantage dalam perdagangan antar regional. Kemudian, perdagangan antara dua rumah tangga atau regional akan menguntungkan jika perbedaan produktivitas cukup besar untuk menutup biaya pengangkutan atau biaya transportasi barang antar dua wilayah. Perdagangan akan menguntungkan jika biaya transportasi relatif kecil dibandingkan perbedaan produktivitas. Selanjutnya, alasan kota menjadi konsentrasi pekerjaan yaitu adanya skala ekonomis. Skala ekonomis internal produksi mengakibatkan pabrik menghasilkan barang yang lebih efisien daripada individual. Hal tersebut misalnya, ketika produktivitas pabrik lebih besar daripada produktivitas rumah tangga, maka harga barang pabrik akan lebih murah karena jumlah produktivitasnya lebih tinggi dan menyebabkan rumah tangga lebih baik membeli daripada membuatnya sendiri. Kemudian, skala ekonomis dapat terjadi dalam dua hal, yaitu skala ekonomis dalam transportasi dan skala ekonomis internal dalam produksi. Yang pertama yaitu skala ekonomis dalam transportasi. Skala ekonomis dalam transportasi terjadi jika biaya angkut per unit per mil akan menurun pada saat volume transportasi meningkat. Perdagangan antar barang dilakukan oleh perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan akan berada di tempat yang memadai untuk mengumpulkan barang, distribusi, sehingga perusahaan berada pada transshipment point. Perdagangan akan menumbuhkan kota perdagangan ataupun kota dagang jika terdapat skala ekonomis dalam transportasi. Orang yang bekerja di perusahaan perdagangan ini ataupun orang yang bekerja dalam perusahaan akan tinggal dekat dengan lokasi pasar guna meminimumkan biaya komuter mengakibatkan harga tanah naik. Pada saat harga tanah naik, orang bersedia tinggal di kawasan yang lebih sempit. Dengan kata lain, kepadatan penduduk di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Dengan demikian, kota perdagangan merupakan kombinasi antara comparative advantage dan skala ekonomis dalam transportasi. Kemudian yang kedua yaitu skala ekonomis internal dalam produksi. Skala ekonomis internal dalam produksi terjadi pada saat volume produksi meningkat, namun tenaga kerja yang dibutuhkan persatuan produksi barang menurun. Skala ekonomis ini dapat muncul karena yang pertama adanya faktor spesialisasi. Dalam hal ini, tiap pekerja mengembang satu tugas. Akibatnya,
tingkat produktivitas tenaga kerja meningkat serta pekerja lebih menghemat waktunya karena adanya spesialisasi dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua itu adanya indivisible input. Suatu input dalam proses produksi akan indivisible jika input tersebut memiliki skala efisien yang minimum. Kemudian ada skala ekonomis wilayah urban. Pekerja akan tinggal di sekitar pabrik guna menurunkan biaya commuting, akibatnya harga tanah naik. Sehingga pada saat tanah naik, pekerja akan tinggal di wilayah sempit, dengan kata lain penduduk daerah pabrik akan lebih padat daripada penduduk wilayah lain. Kota merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga dengan skala ekonomis, kota akan tumbuh menjadi sebuah wilayah perkotaan karena adanya kepadatan penduduk akibat dari adanya skala ekonomis. Kota terbentuk karena adanya skala ekonomis dalam industri yang menyebabkan terbentuknya kota perdagangan atau kota pabrik. Kota pabrik juga dapat berdiri karena adanya dua kondisi, yaitu yang pertama, produktivitas sektor pertanian tinggi sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhannya, serta ada kelebihan produksi untuk memenuhi kebutuhan pekerja di pabrik ataupun di kota. Yang kedua yaitu adanya skala ekonomis cukup tinggi relatif terhadap biaya perjalanan, sehingga harga produksi pabrik lebih rendah dari harga buatan rumah. Kemudian, ukuran kota ditentukan oleh jumlah pekerja yang ada di pabrik yang tergantung pada jumlah produksi pabrik, ataupun kota ditentukan oleh jumlah penduduknya yang ada di wilayah tersebut. Misal, ada kota megapolitan yang memiliki jumlah penduduk di atas 5 juta jiwa, ada kota metropolitan yang memiliki penduduk rentang 1-5 juta jiwa, kota besar yang memiliki penduduk dalam rentang 500.000 sampai 1 juta jiwa, kota sedang yang memiliki penduduk dalam rentang 100 sampai 500.000 jiwa, dan kota kecil yang memiliki rentang penduduk 20 sampai 100.000 jiwa. Kemudian selanjutnya, alasan kota menjadi konsentrasi pekerjaan itu karena adanya aglomerasi ataupun aglomerasi ekonomis dalam produksi, yaitu kota industri besar muncul karena adanya aglomerasi dalam produksi. Dengan lokasi berdekatan, perusahaan dapat berproduksi dengan biaya rendah. Ini merupakan contoh eksternalitas positif dalam produksi, di mana terjadi penurunan produksi satu perusahaan menurun pada saat produksi perusahaan lain meningkat. Adapun jenis aglomerasi, terdapat dua jenis aglomerasi, yaitu localization economies dan urbanization economies. Yang pertama itu localization economies. Localization economies terjadi pada saat biaya produksi perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu menurun pada saat total output industri meningkat. Untuk memunculkan localization economies, maka perusahaan harus berlokasi berdekatan dengan perusahaan lainnya dalam suatu wilayah industri, sehingga klaster perusahaan akan menurunkan biaya produksi mereka. Adapun localization economies dapat terjadi karena tiga hal, yaitu yang pertama, skala ekonomis dalam produksi input antara, adanya kelompok tenaga kerja, dan adanya knowledge spillovers. Skala ekonomis dalam input antara terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama, permintaan input dari satu perusahaan tidak cukup besar untuk mengeksploitasi skala ekonomis yang terjadi pada produksi input antara, dan yang kedua yaitu biaya transportasi cukup tinggi. Kemudian, alasan kedua bagi localization economies adalah adanya cluster yang meningkatkan efisiensi pada pasar tenaga kerja. Adapun perusahaan memudahkan pekerja untuk berpindah dengan dua alasan, yaitu yang pertama, pekerja yang berkelompok memiliki biaya pencarian pekerja yang relatif rendah. Hal ini terjadi karena informasi tentang pembukuan pekerjaan menyebar melalui jalur informasi. Dan yang kedua yaitu, pekerja-pekerja yang berdekatan secara fisik, biaya perpindahan relatif rendah. Pekerja dapat dengan mudah berpindah ke perusahaan yang berbeda di kota yang sama. Dan keuntungan ketiga dari klaster adanya mempercepat pertukaran informasi dan bauran teknologi ataupun knowledge spillovers. Pekerja dari perusahaan yang berbeda bertukar ide tentang produk baru dan teknik produksi baru. Makin besar jumlah pekerja dalam suatu industri, maka semakin besar kesempatan untuk bertukar ide. Kesempatan pertukaran ini terjadi baik secara formal ataupun informal. Adanya localization economies mendorong terjadinya proses inkubator. Klaster dari perusahaan menyediakan banyak input antara, menyediakan lingkungan yang memelihara di mana perusahaan yang immature akan menetas. Terdapat perkembangan produk baru dan teknik produksi. Adapun perusahaan untuk memilih cluster yaitu untuk yang pertama mendorong skala ekonomis dalam produk input antara, yang kedua memahami pasar tenaga kerja, dan yang terakhir itu mendorong pertukaran ide tentang produk dan teknik produksi. Pada saat industri mature, maka ada standar produk dan standar proses produksi,
yang mendorong skala produksi yang besar. Kemudian perusahaan berpindah ke daerah pinggiran karena biaya tenaga kerja dan lahan yang lebih rendah. Sehingga lokalisasi ekonomis menyebabkan perusahaan akan berlokasi dekat dengan perusahaan lainnya. Pada umumnya, klaster tidak dibatasi oleh aktivitas lainnya. Beberapa input akan berbagai dengan perusahaan dari industri yang berbeda. Misalkan klaster pembuat pakaian juga menggunakan berbagai jenis bisnis jasa yang berada di dekat perusahaannya. Contohnya, ada jasa perbaikan mesin, perbankan, jasa transportasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada urbanization ekonomis, yaitu terjadi jika biaya produksi dari satu perusahaan menurun pada saat total output dari wilayah urban meningkat. Urbanization ekonomis terjadi karena alasan yang sama juga dengan lokalisation ekonomis, di mana perusahaan dari industri yang berbeda berbagi dengan supplier input yang memungkinkan terjadinya skala ekonomis pada bisnis jasa, seperti perbankan, asuransi, real estate, hotel, transportasi, dan sebagainya, dan juga jasa pelayanan publik. Kota besar juga menyediakan pooling pasar kerja yang besar. Jika permintaan tenaga kerja dari industri yang berbeda tidak berhubung, kota besar menyediakan total tenaga kerja yang lebih stabil. Jika pekerjaan di satu industri menghilang, maka akan berpindah ke industri lainnya. Di kota besar, biaya pencarian dan perpindahan kerja adalah rendah. Namun terdapat dua hal yang menjadi pembeda antara urbanization ekonomis dengan lokalisation ekonomis, yaitu yang pertama, urbanization ekonomis terjadi dari skala perekonomian urban secara keseluruhan ataupun bukan skala dari satu industri tertentu saja. Kemudian, urbanization ekonomis menghasilkan keuntungan bagi seluruh perusahaan di kota, tidak hanya perusahaan pada industri tertentu saja.